Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Al-Mukarram Sahibul Fadilah Buya kita, Buya Gus Al-Ghazahar, di mana kalau saya memperhatikan ketika disebut kata Buya sekarang di Sumatera Barat, tanpa dipanggil nama pun langsung tertuju kepada beliau. Idza utliqa Buya bahwa ini Buya Gus Rizal. Ini sama halnya dulu ketika orang mengatakan Buya langsung kepada Buya Hamka. Jadi kita berbahagia dan berbangga membanggakan beliau sebagai ulama kita, sebagai sosok yang kita tumpangkan harapan umat ini diperjuangkan, dibela di tengah-tengah kondisi bangsa kita yang memperhatikan. Tidak memperpanjang pengantar, kita persilakan kepada Buya kita dan kita dengarkan dengan seksama arahan tauhid beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita berbicara tentang Ramadan dan bagaimana kita menyikapi dekatnya kehadiran bulan Ramadan, ada suatu riwayat yang berkembang kemana-mana, tapi kata ahli hadis, termasuk ahli hadis kita di Sumatera Barat, la asla, tidak ada asalnya, yaitu man fariha bil qudumi Ramadan, siapa yang gembira dengan kehadiran bulan Ramadan, qarraballahu jasadahu minan nar. Hadis ini dari sisi sanadnya la asla, tidak ada asalnya. Dalam banyak pandangan ulama hadis, saya belum menemukan ada sanad dari hadis ini, walaupun sebagian orang sengaja atau tidak sengaja merafahkannya kepada Nabi, tapi jelas tanpa sanad. Tentu tidak itu akan kita jadikan sebagai hujjah, karena jangankan berhujjah dengan hadis yang tidak ada asal, bahkan berhujjah dengan hadis dhaif pun kalau itu dijadikan sebagai alasan hukum ditolak oleh para ulama. Namun yang ingin saya katakan hari ini, kenapa hadis itu dikedepankan oleh banyak para dai? Kita tidak bisa salah. Kadang-kadang terlalu cepat saja, itu hadis palsu, kenapa anda pakai? Nanti turun dia dari mimbar, disuruhnya awak ini payah doa ini. Tidak mungkin situ mimbar wajib. Karena itu saya melihat itu adalah dorongan dari suatu sikap batin, di mana sikap batin itu adalah karena kegembiraan, kegembiraan yang merata pada seluruh umat ketika Ramadan hampir. Namun karena ilmu ini mutafawid, tidak sama, ada beda-beda datangnya informasi, bukan karena bodoh dan cerdik, cerdas, tidak, tapi karena berbeda saja. Sama saya dengan anak-anak semua, tidak ada yang lebih alim sebenarnya. Kita hanya berbeda waktu tahun saja. Ketika sudah tahu, ya samalah pengetahuan kita. Begitu. Guru dengan kita kan karena duluan tahun saja. Ketika sudah diberitahu oleh guru, ya sudah, kita sama-sama tahu. Jadi karena itu mereka tidak menemukan atau mungkin tidak dikembangkan kajian-kajian yang lebih mendalam dan dicukupkan terasa bahwa riwayat seperti itu telah memenuhi dan telah memuaskan
apa yang menjadi sikap batin, yaitu al-farah, kegembiraan. Jadi gembira, sedih, termasuk cinta, benci, itu kata ulama min af'alil qulub. Itu adalah merupakan perbuatan atau sikap batin manusia, bukan sikap lahiriah. Di sikap lahiriah tak lebih ekspresi dari sikap batin. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ketika kita menemukan tidak ada satu bulan pun, bulan Qamariyah, yang disebutkan secara eksplisit atau terus terang-terangan selain Ramadan, saya rasa tidak ada ya. Satu-satu yang tersebut di dalam Al-Quran nama bulan hanyalah bulan Ramadan. Dengan fakta yang demikian saja sebenarnya sudah cukup menjadi dalil kita bergembira ketika bulan itu menghampir kepada kita. Tidak ada nama bulan dalam Al-Quran yang disebut secara eksplisit, bajalih-jalih, bertarang-tarang disebut nama selain dari Ramadan. Bulan Haram disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Taubah, tapi tidak disebutkan nama bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Semenjak kapan? Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian katakan wa arba'atul hurum, 4 bulan haram. Tidak disebutkan dalam mana yang keempat. Datanglah hadis Nabi SAW memberikan bayan, penjelasan terhadap ayat itu. Kata Nabi salasatun mutataliyat, 3 berurutan, wa Rajab mudhar, dan bulan Rajab 1 lagi. Itu pada hadis. Begitu juga tentang bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumah. Haji itu bulan-bulan yang telah dimaklumi, artinya ma'lum indal Arab, telah diketahui, tetapi disebutkan kan? Tidak. Para ulama sepakat tentang bulannya, tetapi ada perbedaan pendapat tentang hari pada bulan terakhir. Mulai dari Syawal, bulan haji, ya. Dzulqa'dah, bulan haji. Dzulhijjah, bulan haji, tapi sampai tanggal 13 atau sampai akhir. Sehingga nanti dampak dari perbedaan itu, para ulama akan ada ikhtilaf di dalam melihat tawaf apabila terjadi setelah tanggal 13. Apakah itu dianggap qada atau qadha? Jadi di dalam Al-Quran Al-Karim tidak ditemukan satu bulan pun mazkur disebutkan secara jelas terang nama mereka adalah. Nah, apakah itu tidak cukup untuk menjadi alasan bagi kita bahwa bulan ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan lain? Jadi bukan keistimewaan yang maknanya over bulan lain, ada keistimewaan bulan lain yang tidak dimiliki oleh Ramadan. Ada sebagian orang yang memahami Ramadan ini segala-galanya, karena itu semuanya ditumpuk ke Ramadan. Mau bertobat, tunggu Ramadan. Cakap ada kawan suruh minta maaf, bulan Ramadan minta. Pergi berziarah kubur, sama kuburan lainnya Ramadan. Bahkan ada yang aneh sekarang ini, dan itu sudah lama, berzakat Ramadan. Padahal zakat itu tidak terkait dengan Ramadan. Zakat itu terkait dengan haul. Nah, bagaimana kalau haulnya bulan Muharram atau bulan Rajab? Berarti hak fuqara dan masakin sudah mesti harus sampai ke tangan mereka. Dan orang yang memiliki harta tidak berhak lagi menahan harta itu. Tapi yang anehnya ditunda ke Ramadan. Katanya pahala di sana berlipat ganda. Rupanya kewajiban pun sebagian ditunda ke Ramadan. Ini tidak mengherankan kalau akhirnya sebagian orang salatnya pun ditunda. Itulah. Makanya saya pernah bertemu dengan pengurus masjid.
Masjid itu bagus. Saya dulu tahu masjid bagus. Kenapa ya dirombak? Diruntuhkan kiri kanan. Ketemu ketuanya. Pak kok baru itu bisa kok bapak gadang dia. Pak kok bapak gadang? Nggak muat deh. Nggak muat lu nggak muat bilo bulan puasa. Kalau di bulan puasa Pak, ya kami aja kan. Nah jadi akhirnya semuanya Ramadan. Nah ini yang overdosis memahami Ramadan. Jadi keutamaan Ramadan tidak bisa dipungkiri, tapi bukan berarti segala-galanya ada di Ramadan. Ada bulan lain yang memiliki keutamaan yang tidak ada pada bulan Ramadan. Ada satu hari misalnya yang terbaik sepanjang tahun. Doa di hari itu adalah doa yang paling afdal. Tidak di bulan Ramadan, tapi di bulan Dzulhijjah, yaitu pada hari Arafah. Jadi ada keutamaan bulan lain yang juga tidak dimiliki oleh Ramadan, dan ada keutamaan Ramadan yang juga tidak dimiliki oleh bulan lain. Intinya sepanjang tahun semestinya adalah bulan-bulan taat kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Catatan yang kedua, bagaimana menyambut Ramadan? Tadi dikatakan bahwa kegembiraan ketika Ramadan hampir adalah suatu hal yang patut hadir di dalam diri setiap insan yang beriman. Kenapa saya garis bawahi yang beriman? Saya tekankan, bukan berarti saya ingin merubah syarat-syarat wajib puasa. Syarat-syarat wajib puasa Islam jelas, tidak ada perbedaan. Tetapi kenapa iman yang jadi penekanan? Karena ibadah yang dijalankan oleh seorang muslim tidak hanya bertujuan untuk gugurnya kewajiban. Kalau Al-Quran mengajak orang untuk menjalankan suatu perintah, di ujung perintah itu ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Ramadan. Ada pertanyaan satu kali, ada jamaah yang kritis datang ke MUI bertanya, Buya, kenapa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu ya ayyuhalladzina amanu, padahal penjelasan para ulama di dalam mengaji fikih siam, fikih puasa, syarat orang berpuasa itu, syarat wajib puasa itu ayyakuna muslim. Kok di situ tidak ya ayyuhalladzina aslamu? Kenapa di situ ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus? Saya katakan Allahu a'lam, tapi sejauh yang terlintas di dalam hati saya itu terkait dengan ujungnya la'allakum tattaqun. Apa hubungannya? Sampai hari ini saya belum bertemu sertifikat takwa. Tidak tahu apa di dunia sudah dikeluarkan sertifikat takwa? Belum. Dan belum ada suatu ukuran yang pasti yang bisa kita jadikan sebagai indikator orang ini telah bertakwa. Kalau kita tetap, kalau kita uraikan di dalam penjelasan, bisa orang bertakwa itu ini. Tapi ketika diterapkan pada seseorang, kita menjadi tidak berani. Tayo bertakwa tidak dimukawa, dimantu anggur, di belakang menyanduk. Tidak tahu. Karena itu tidak berani kita bertakwa. Nah, berarti takwa adalah suatu sikap batin yang ada di dalam diri manusia, yang menjadi benteng orang itu, yang mendorong dia untuk tunduk dan patuh kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya yang demikian, ketakwaan itu adalah ukurannya lebih kepada hal yang gaib dibandingkan dengan yang zahir. Tidak bisa kita lihat, kita pastikan.
yang kita bisa lihat apa? Cuma isyarat dan tanda. Kepastiannya Allah a'lam. Allah a'lamu, Allah yang lebih tahu dengan siapa yang bertahu. Bila demikian adanya, perkara-perkara seperti ini sangat bergantung dengan apa? Dengan iman. Itu adalah khatir yang pertama. Yang melintas yang kedua, ketakwaan itu butuh modal. Modal keislaman saja tidak cukup. Ingat kisah orang Arab. Orang Arab Badui yang datang bertemu dengan Rasulullah berkata, amanna. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu belum lagi beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah berislam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulub. Nah, artinya ketakwaan harus dimulai dahulu dari modal yang mendasar. Modal yang mendasar itu adalah keimanan. Jadi saya melihat bahwa ayat itu tak lebih dari mengingatkan kita dengan suatu kaidah yang telah umum, yaitu kalau ingin mencapai ketakwaan maka melangkah dari keimanan. Nah, kemudian kita kaitkan dengan hadis sahih di dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi. Ketika berbicara tentang puasa, apa yang dituntut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iman. Man shama Ramadan, iman. Siapa yang mempuasakan Ramadan dengan iman. Man qama Lailatul Qadr, iman. Man qama Ramadan, iman. Nah, karena itulah makanya penekanan tentang iman sangat beralasan, karena ada janji di ujung ibadah dalam ketakwaan. Kemudian, kalau kita mau kaji lagi berikutnya tentang keutamaan puasa, walaupun berbagai macam keutamaan puasa secara zahir dilahirkan orang hari ini dengan analisa ilmiah, katanya puasa bisa mengendalikan gula darah, puasa bisa menurunkan kolesterol, puasa bisa jadi alat untuk diet, mengurangkan berat badan, banyak. Nah, akhirnya dibundel dengan hadis yang pasti akan dipertikaikan juga kedudukan hadisnya, sumu tasihu, tapi min haitsul makna, dari maknanya katanya makruh, bisa diterima. Puasa atau makan sehat? Iya, bisa jadi itu adalah efek dari puasa secara zahir. Tetapi bagi seorang muslim, tentu pengharapan yang lebih besar tidak tertuju kepada dampak-dampak lahiriah. Yang lebih utama adalah pembalasan yang bersifat ukhrawi. Nah, disinilah muncul hadis-hadis bahwa as-shawmu li wa ana ajzi. Itu juga amalan Ibnu Adam yudha'af lahu, dilipat gandakan, hitungannya dari 10 ila 70 dha'f sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. As-shaumi, puasa untuk wa anak. Nah, dengan demikian berarti harapan-harapan yang dibangun oleh seorang yang berpuasa akan lebih maksimal kepada pembalasan akhirat. Nah, kalau pembalasan akhirat, baru dia menjadi pendorong orang untuk tak beribadah kalau diimaninya pembalasan. Nah, disinilah titik lemah hari ini. Kelemahan umat di dalam menyambut Ramadan adalah sampai di mana mereka mempersiapkan keimanan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah, karena itu saya cenderung mengatakan apa yang harus dipersiapkan oleh umat menyambut Ramadan? Iman. Bersyarat keimanan. Bersihkanlah dari kesyirikan, dari keyakinan khurafat, apalagi yang bisa mengantarkan kepada kekufuran dan berbagai macam. Jadi kajian akidah mestinya sebelum Ramadan ini semarak. Ini agak berbeda dengan seorang kiai yang agak alergi kalau kajian akidah diperbanyak. Memang
Tapi saya melanjutkan kajian akidah inilah yang tidak. Nah kemudian yang kedua, bagaimana kita akan mengkaji akidah dan bagaimana kita akan menjalankan Ramadan ini dengan baik. Tidak ada jalan lain. Ada rumusan kaidah masyhur di kalangan ulama. Kalau ditanya asalnya, saya mengatakan muntasyirah. Al-ilmu qabla al-amal. Dia mengatakan pakai qaul. Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Berilmu sebelum berucap dan berbuat. Benarkah ini benar? Kenapa demikian? Karena ketika seseorang akan menjalankan suatu tuntunan yang akan menjaganya agar bisa berjalan sesuai dengan tuntunan itu adalah ilmu tentang tuntunan tersebut. Nah dari mana asal? Asal dari rumusan itu salah satu dalil adalah bahwa tuntunan agama mana atau gantungannya baru bisa dibebankan kepada seseorang adalah akal. Jadi mana itu taklif? Orang baru bisa dibebankan kalau akalnya ada. Karena itu kalau orang berbicara tentang kewajiban, pasti ditanyakan dong, apakah memenuhi syarat orang itu untuk dibebani kewajiban? Salah satu syaratnya adalah akal. Nah dari situ muncullah pemahaman dari para ulama bahwa ada orang-orang yang tidak dibebankan dengan beban syarat kalau akalnya tidak ada. Nah berlandaskan kepada hadis rufi'al qalam. Qalam diangkat, maknanya tidak dicatat sebagai suatu perbuatan seorang mukallaf yang punya konsekuensi. Kalau ada 3 orang, yang pertama anis-sabi, anak kecil, tidak dicatat perbuatannya kalau salah sebagai konsekuensi. Seorang mukallaf yang berhak diberikan akibat dari perbuatan itu. Jadi tidak berdosa. Ada yang bertanya, tuh bapak anak kecil disuruh sholat, yang dibebani bukan anaknya, tapi orang tuanya yang disuruh menyuruh. Jadi kalau anak kecil tidak sholat, dia tidak berdosa. Tapi kalau orang gaibnya tidak menyuruh, kalau 7 tahun orang gaibnya yang salah. Kenapa tidak menjalankan perintah? Jadi perintah itu tertuju kepada orang tua. Anak kecil dia tidak berdosa ketika dia tidak menjalankan salat. Tetapi orang tua menyuruh, tapi itu bukan pemaksaan namanya ya. Nanti masuk pula kepada ranah kekerasan. Karena Sumatera Barat sering diserang orang, nanti ada pula ceramah Gus Rizal memasuk anak kecil salat. Pada anak kecil itu belum lagi ada kewajiban. Ini tindakan kekerasan. Seperti berjilbab di kekerasan. Itu pemaksaan. Saya sudah katakan, kalau setiap yang diharuskan di bidang pendidikan dikatakan pemaksaan, dadu tidak dipasuh dalam pendidikan. Anakmu minta sepatu warna hitam, ibu di pasar tampak dulu hitam, tapi tampaknya ada putih sedikit rancak ni ko di balik ni ko dipakai di anak di sekolah, disuruh pulang dari gurunya, tidak boleh memasuk itu. Rambut anak laki-laki kalau ke sekolah panjang digunting, itu memasuknya tuh. Dahulu ketika saya di FAPK, kalau berbicara dengan bahasa selain Arab dan Inggris, rambut kena gunting. Ada kawan saya orang Aceh bicara pakai bahasa Aceh, apa haba juga. Datang Pak Sami Tahir, terdengar pada beliau. Dan pas dipanggil gitu, beliau raba-raba saku, beliau rupanya tidak ada gunting terbawa. Nah kawan dari Aceh ini sedang menggunting bonsai. Nah nampak gunting bonsai di tangan. Mari, ada guntingnya pakai gunting bonsai rambut. Pemaksaan itu. Kalau itu ukurannya. Jadi bedakan antara pemaksaan dengan pembiasaan. Jadi kalau disuruh awak di guru ini harus meneliti. Cuma masuk nomor tidak membiasakan. Pembiasaan itu dimulai dari pendisiplinan. Dan saya tak. Kalau tidak ada kebiasaan.
Nah, jadi ketika anak disuruh, memang mereka belum punya kewajiban. Itu bukan pemaksaan namanya, pembiasaan supaya kemudian mereka rutin melaksanakan. Nah, kenapa anak kecil tidak diberikan, tidak melekat kepada kewajiban? Karena akalnya belum utuh sempurna. Nah, berdasarkan inilah makanya para ulama ahli usul kemudian mengatakan, kenapa akal menjadi gantungan? Supaya akal bisa memahami apa petunjuk dari syariat itu. Nah, dari situlah makanya ulama mengatakan al-ilmu, ilmu dengan tuntunan syarat itu menjadi syarat sebenarnya orang bisa menjalankan perintah tersebut. Kalau tidak ada alat bagi dia untuk memahami petunjuk syarat, maka dia tidak dibebani dengan syariat. Jadi ditanya orang gila kok, Pak badak puasa Pak. Anda bertanya itu sabonya orang ditanya. Kenapa? Dia tidak punya akal untuk memahami. Nah, bila demikian adanya, maka berarti Ramadan supaya bisa kita menjalaninya dengan petunjuk syariat, la budda minal ilm. Mau tidak mau ilmu. Nah, jadi bagaimana kita menyambut Ramadan? Saya baru sudah bertahun-tahun sempat dirikan halaqah ilmiah. Halaqah ilmiah didirikan majalis ilmi, majelis-majelis ilmu di Semarang. Termasuk sekarang ada yang bertanya tadi wartawan, bagaimana Ramadan sekarang ya? Apanya bagaimana? Ramadan kan Ramadan juga. Bolehkah kita sholat? Siapa yang melarang sholat? Nah, maksudnya ke masjid ya dihimbau. Ya kan COVID kok. Itu keberhentian di COVID betul. Jadi sekarang kita himbau umat untuk meramaikan rumah Allah, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah yang masyru'ah, dan meningkatkan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat bala ini dari kita. Tapi kan pandemi. Nah, pandemi itu kita antisipasi dengan cara-cara yang tepat. Cara yang tepat bagaimana? Jaga jarak. Karena itu dalam draft sekarang sedang saya coba untuk mengedit, terakhir sudah dikirim besok. Di masjid dimanapun, bukan di masjid saja, agar kaum muslimin menjaga jarak, physical distancing, kecuali dalam melaksanakan sholat berjamaah. Di sholat berjamaah dirapat lagi. Lama-lama mereka dapat pelajaran sholat kau jarang-jarang terus. Sudah dirapatkan saja. Kenapa? Kita sudah dengarkan para pakar bahwa ketika dalam keadaan sholat dan seseorang mempergunakan masker, peluang untuk terjadinya penularan itu sangat kecil dan mungkin tidak. Nah, karena itu tidak ada alasan lagi berjarak semeter-semeter. Sudah merapat saya. Cuma di luar dari salat berjamaah, karena tidak ada tuntunan harus merapat. Karena ada merapat ketika berzikir. Tidak ada pula merapat dalam saat mendengarkan ceramah. Nah, ketika itu baru berjarak. Jadi ketika mendengarkan khutbah, ceramah, jarak. Ketika ke salat, rapat. Kalau mau berzikir, juga jarak boleh. Nah, itu yang kita anjurkan hari ini. Jadi sudah saatnya kita kembalikan, kita sempurnakan salat kita. Nah, tinggallah satu persoalan bermasker. Karena ada hadis dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughtiya ar-rajulu fahu wa huwa yusalli. Tinggal itu persoalan. Tapi kalau kita ambil pendapat jumhur ulama, hadis itu tidak memfaedahkan keharaman, tapi memfaedahkan karahah, yaitu dimakruhkan itu dalam kondisi tidak ada udzur syar'i. Bagaimana kalau ada kekhawatiran dari pandemi, maka tidak ada larangan untuk itu, silakan dibolehkan orang bermasker dalam keadaan salat. Nah, itu semua bisa kita jalankan dengan apa? Dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana menjalankan? Nah, karena itu persiapan yang kedua yang harus dilakukan adalah at-tazawwud, membekali diri dengan al-ilmu, ilmu
bagaimana menunaikan ibadah bulan Ramadan. Kemudian berikutnya yang terakhir, yang ketiga, saya ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang panjang, yaitu idza kana awwal lailatin min syahr Ramadan suffidatus syayatin wa baradatul jin wa ghulqat abwabun nar wa lam tuftah wahidatun min hadha, seterusnya. Di ujung dari hadis itu, supaya meringkaskan, ada kalimat wa yunadi munadi fis sama. Di awal malam Ramadan ada yang berseru di langit. Apa seruannya? Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang mendambakan kebaikan, aqbil, ayo menghadap kepada kebaikan itu, kepada ketaatan. Mari. Wa ya baghiyasy syarri, wahai orang yang selama ini menciptakan berbuat kejahatan, aksir, cukuplah sudah, jangan diteruskan juga. Nah, berarti Ramadan disambung dengan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan yang mungkin sebagian dari kita masih bergelimang dengan. Jadi ada 3 dalam pemahaman saya kalau kita akan menyambut Ramadan. Satu, sambut dengan iman. Yang kedua, sambut dengan ilmu. Yang ketiga, sambut dengan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Dengan itulah mudah-mudahan kita bisa memasuki Ramadan ini dengan modal. Kalau memang kita menginginkan mendapatkan keutamaan di dalamnya dan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan di ujungnya. Waffaqanallahu iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.